Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 080. Setelah Maisie memberikan ultimatum kepada Bapak Direktur, hingga Bapak Direktur akan pasrah dengan apa yang menimpa jabatannya. Walaupun bawahannya yang berbuat, tetapi karena dia sebagai penanggung jawab, andaikan jabatan sebagai taruhannya. Setelah ditinggal pulang oleh bos pemilik perusahaan, Bapak Direktur harus bertindak tegas. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Maisie sangat kecewa sebenarnya dengan terulang kembali peristiwa seperti ini. Padahal ia baru mengganti sekretaris yang nakal. Kali ini kejadiannya seperti berjaringan. Malam baru tiba. Maisie hanya beristirahat saja bersama anak semata wayangnya. Terdengar suara handphonenya bergetar. Tanda pesan ada yang masuk. Di sela ia bermain sama Shenzhen, ia melihat pesan di handphonenya. Ternyata Vincent yang kirim pesan. Mereka saling bertanya kabar karena mereka baru kenal tadi siang. Mereka pun belum saling tahu latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Maklum saja pertemuan pertama mereka hanya sebentar. Vincent memulai membuka obrolan tentang dunia bisnis. Karena mereka belum saling kenal, Maisie ikut saja arah kemana cerita Vincent. Hingga Vincent menawarkan kepada Maisie untuk bergabung di perusahaan milik orang tuanya. Walaupun milik orang tuanya, Vincent tetap sebagai pekerja. Ia tidak mau mengambil begitu saja. Padahal perusahaan orang tua tergolong nomor 1 terbanyak. Maisie hanya menjawab, "Tunggu dulu biar saya pertimbangkan lagi." Kalau sekarang ia belum bisa untuk menentukan jawabannya. Karena hari sudah malam, mata pun sudah mengantuk. Maisie permisi untuk beristirahat. Vincent orangnya sangat mengerti. Vincent malam itu tidak bisa tidur. Ia selalu dibayangi oleh wajah Maisie. Padahal mereka baru kenal. Tidak seperti saat ia kenal dengan wanita lain. Sebenarnya bukan sedikit wanita ingin dekat dengannya. Tapi wajar saja sebab Vincent pemuda tampan, anak bos pemilik perusahaan besar. Dikala waktu pagi itu Maisie sedang olahraga di luar komplek. Mungkin kebetulan Jackie lewat, dan terlihat Maisie sedang berjalan di atas trotoar. Jackie pun memberhentikan laju mobilnya. Maisie sempat kaget melihat Jackie turun mobil dan menghampiri dirinya. Tapi pagi itu Jackie tampil beda dari biasanya. Jackie pagi itu menyetir mobil dinas kepala perbankan. Maisie bertanya, "Kenapa kamu bisa pakai mobil ini? Tidak biasanya kamu seperti ini." "Saya dikasih inventaris semenjak saya diangkat menjadi kepala kantor perbankan. Jadi bagaimanapun harus saya pakai," jawab Jackie. "Sudah berapa lama kamu diangkat sebagai kepala?" tanya Maisie. "Sudah masuk bulan ketiga," jawab Jackie. Maisie hanya mengucapkan selamat saja kepada Jackie. Akhirnya Jackie pamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Maisie pun hendak pulang juga, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.55 menit. Sebenarnya Jackie dari dulu ingin dekat sama Maisie, namun Maisie tidak pernah ada respon. Apalagi kini Maisie janda temannya sendiri. Karena almarhum suami Maisie teman Jackie waktu masih sekolah dulu. Apalagi sekarang status Maisie sudah janda. Jackie masih bisa berharap agar Maisie bisa merespon hatinya. Tidak masalah walaupun sudah janda baginya. Karena sudah beres semua. Andaikan mau berangkat berkunjung ke kantor, Maisie telah siap. Tidak terkecuali dengan tugas Veronica, semua sudah selesai. Kapan majikannya minta berangkat, tidak mungkin menunggunya lagi. Akan tetapi Maisie hari itu belum punya rencana untuk kemana-mana, kecuali nanti ada informasi dari orang kepercayaan. Semenjak terakhir bos pemilik perusahaan garmen menelponnya, ternyata sesuai dengan pesannya. Bos itu langsung minta bertemu sama Jackie. Saat pertemuan itu Jackie hanya menyampaikan apa yang dipesan oleh atasannya, yaitu Maisie. Karena kondisi perusahaannya sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka bos pemilik perusahaan garmen tersebut mengikuti kehendak dari mitranya itu.
Namun walaupun sudah ada kesepakatan, Deki belum sempat memberitahunya kepada Maisie perihal kesepakatan tersebut. Karena sudah beberapa hari informasi ini belum ia sampaikan. Sebelum berangkat ke kantor, Deki mencoba menelpon Maisie, namun belum diterima olehnya. Deki pun yakin nanti bosnya akan menelpon balik. Maisie masih saja santai di rumah. Mungkin ia tidak mendengar suara handphonenya berdering, hingga ia belum melihat handphonenya pagi itu. Padahal ia menunggu kabar dari Deki. Waktu sudah pukul 8.45 menit. Deki sudah tiba di kantor cabang. Maisie baru melihat handphonenya. Ternyata ada satu panggilan dari Deki. Belum sempat Maisie menelpon Deki, handphonenya berdering. Ternyata yang menelpon adalah Vincent. Merasa tidak enak kalau tidak diterima, Maisie langsung saja menerimanya. Ternyata Vincent hanya mengundang Maisie di acara pertemuan seluruh petinggi anak perusahaan milik ayahnya. Nanti sore di komplek perkantoran tepat waktu pukul 15. Maisie merespon dengan baik undangan dari Vincent. Walau hanya lewat telepon, Maisie mengucapkan terima kasih. Karena mungkin saja Deki sudah menunggu, ia mencoba menghubungi Deki. Ternyata Deki sedang sibuk sebab handphonenya tidak dijawab. Akhirnya Maisie meminta kepada sopirnya untuk bersiap-siap, karena ia hendak ke kantor cabang sekarang. Setengah perjalanan Maisie dapat kabar dari Deki, bahwa ia sedang berada di kantor cabang nomor 6. Kalau ada waktu ia minta untuk bertemu. Maisie hanya bilang kita bertemu di tempat biasa sekarang. Oke, jawab Deki. Maisie minta kepada sopirnya untuk menuju kafe tempat mereka sore kemarin, sebab akan mereka lewati kalau mau ke kantor cabang yang mereka rencanakan sebelum berangkat dari rumah. Namun mereka akan mampir dulu untuk bertemu Deki. Belum lama mereka tiba, Deki pun tiba juga. Maisie langsung saja bertanya, "Mengapa kamu menelpon pagi tadi?" Deki menceritakan hasil pertemuan dengan bos pemilik perusahaan garmen itu. Setelah Deki bercerita, Maisie hanya berpesan, "Urus saja kapan bisanya diselesaikan masalah ini." "Kamu urus saja," kata Maisie. Deki hanya mengungkapkan ia akan menyelesaikan secepatnya. Karena sudah jelas maka Deki duluan permisi. Tidak berselang lama Maisie pun melanjutkan perjalanannya. Apalagi hari sudah masuk waktu siang. Sebentar lagi akan menghadiri undangan dari Vincent. Semua sudah selesai. Pegawai maupun karyawan sudah pada mulai bekerja kembali. Karena waktu jam kerja sudah masuk, tanda hari sudah lewat waktu siang. Padahal pertemuan akan dilaksanakan awal sore, maka Maisie harus berangkat lagi, menuju alamat yang komplek perkantoran Vincent. Sebenarnya Maisie malas untuk hadir di undangan Vincent, tapi ia merasa tidak enak, takut dibilang sombong. Padahal baginya tidak ada kepentingan di acara itu, selain menjadi pendengar dan penonton. Waktu hanya tinggal berapa jam lagi. Maisie sudah bersiap untuk berangkat. Veronica pun sudah menunggu di mobil. Mereka baru saja masuk jalan raya akan menuju komplek perkantoran Vincent. Namun dapat kabar dari Deki bahwa bos pemilik perusahaan garmen mau bertemu sore ini. Karena semua sudah selesai ia selesaikan, tinggal transaksi lagi. Maisie hanya membalas untuk sore ini belum bisa, sebab ia ada undangan sekarang sedang di jalan. Atur saja di lain waktu. Waktu masih tersisa 30 menit lagi mereka pun sudah tiba. Sebelum ia turun dari mobil, Maisie memperhatikan semua undangan namun belum terlihat yang kenal, termasuk Vincent. Maisie akhirnya turun juga. Kebetulan ia baru masuk lobi, Vincent sudah menunggu. Sebenarnya dari tadi Vincent memperhatikan Maisie baru turun dari mobil. Maisie diajak Vincent masuk karena acara sudah akan dimulai. Selama mereka berbincang, Vincent sempat bertanya-tanya dalam hatinya. Karena mobilnya saja mobil sport mewah, tidak mungkin orang sembarangan. Akan tetapi Vincent masih segan untuk bertanya.
Tiba waktunya acara dibuka. Vincent sebagai direktur utama di perusahaan ayahnya akan mengambil posisi di depan semua undangan dari petinggi anak perusahaannya. Maisie mengambil posisi duduk agak ke samping. Selama acara berlangsung ia diam saja. Namun ada seorang bapak-bapak terus memperhatikannya. Dan juga Maisie merasa pernah bertemu di acara meeting. Namun ia lupa di mana mereka bertemu. Setelah acara selesai, bapak itu menghampiri Maisie dan saling bertanya. Ternyata memang benar mereka pernah satu acara. Mereka sedang asyik berbincang. Vincent pun mendekat. Bapak itu langsung memberi hormat kepada Vincent. Karena Vincent atasannya, apalagi anak bos besar mereka. Vincent lantas bertanya kepada anak buahnya. Bapak memang sudah kenal sama Ibu Maisie? Iya, saya sudah pernah satu acara sama ibu, jawab bapak itu. Mendengar jawaban anak buahnya, Vincent bertambah penasaran siapa sebenarnya Maisie. Bisa satu acara dengan anak buahnya sebagai direksi. Karena hari sudah sore, Maisie permisi duluan pulang. Ia berpesan lain kali saja kita sambung lagi acaranya. Belum terjawab rasa penasaran Vincent. Maisie sudah berjalan menuju mobilnya. Hingga keluar dari komplek perkantoran mewah itu, Vincent baru saja ingin bertanya kepada anak buahnya. Terima kasih teman-teman telah setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.